لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Baik Bapak Ibu, kita mulai manasiknya ya Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan yang mungkin masih dalam perjalanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala rasulihil karim Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin wa ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita bisa bersama hadir dalam rangka manasik haji seperti biasa. Alhamdulillah satu persatu semua hal yang sifatnya administratif ya terkait jemaah haji pelan-pelan kita lewati, kita selesaikan satu persatu. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Allah mudahkan semuanya, Allah lancarkan semuanya, dan Allah berikan kita kesabaran yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Bapak Ibu, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang pada saatnya nanti akan Bapak Ibu ziarahi langsung kuburnya, orang yang membawa kita kepada ajaran agama Islam yang luar biasa indah, agama cinta ya, agama yang hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang pada saat itu tidak memanusiakan manusia. Ialah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita awali pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kita segarkan pagi kita dengan membaca talbiyah bersama-sama. Saya baca dulu dan Bapak Ibu ikuti, nanti yang kedua baru bareng-bareng ya. Yang pertama saya pimpin dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka
ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita baca sama-sama ya, bareng-bareng tanpa terpimpin. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sekali lagi Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, lancar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan lancar terus, nanti tidak perlu lihat teks lagi. Tapi jangan-jangan sudah tidak lihat teks lagi ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Bapak Ibu, mengingatkan kembali, khawatirnya masih ada yang salah di pelafalan bagian akhirnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di akhirnya itu ditutup dengan kaf, bukan ha, ya. Jadi la syarika lak, ya, ditutup dengan kaf, ya. Bukan ha ya, jadi bukan la syarikalah, bukan, ya, la syarikalak, ya, ya, karena seringkali kita ikut ya sama kayak baca Yasin Bapak Ibu ya. Nah, yang terdengar di kita tuh la syarikalah gitu ya. Nah, harusnya la syarikalak ya, pakai kaf ujungnya. Bapak Ibu, talbiyah ini beda negara, beda apa nadanya ya.
Nah, beda nadanya. Kalau orang Turki itu, wah itu menggebu-gebu kayak mau apa? Kayak mau perang, ya. Rame. Labbaika, ya. Dia nggak labbaika, labbaica, ya. Dialek dia kaf itu kayak Persi juga ya, ca gitu. Labbaica. Allahumma labbaica. Nah, kayak gitu ya. Jadi beda-beda dialek, ya. Yang beda dialek yang dialek Indonesia tuh mirip-mirip Indonesia ya, Malaysia seperti yang kita lakukan tuh mirip-mirip dengan sebagian besar negara lain, cuman ada beberapa negara yang punya cara sendiri. Nah, bahkan di Indonesia talbiyah kita bisa senandungkan dalam apa? Dalam nasyid ya, seperti yang kita pernah dengar apa? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ya, ada yang seperti itu. Kalau siapa itu? Sabian ya. Nah, gimana dia itu? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ya, punya apa nada-nada sendiri ya. Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Kadang-kadang di bus ya, misalnya kita lagi ngambil umroh sunat itu talbiyahnya tuh kadang-kadang kita bikin nadanya seperti itu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau pakai nada yang seperti kita itu Bapak Ibu, yang kayak tadi labbaik Allahumma labbaik, itu paling tahan 10 menit ya. Udah lewat 10 menit nanti suara satu bus 45 orang suaranya tinggal 20 ya. Udah 15 menit pembimbingnya sendirian yang lain talbiyahnya di dalam mimpi ya. Iya, karena capek mungkin perjalanan ya. Bapak Ibu, umroh sunat itu rangkaian kegiatan yang memang kita agendakan masing-masing ya. Jadi maksudnya masing-masing itu masing-masing KBIH. Tidak diselenggarakan oleh pemerintah, enggak. Jadi memang Ar-Raudhah secara khusus nanti akan menyewa bus dan lain sebagainya ya. Kita akan mendatangi beberapa tempat bersejarah ya, kita datangi sampai nanti akhirnya itu adalah tempat mikot ya. Ujung dari ziarah itu adalah tempat mikot. Masih ingat nggak mikot Bapak Ibu? Mikot adalah tempat untuk memulai ibadah haji ataupun ibadah umroh ya. Mulainya harus dari mikot. Nggak seperti sholat, kita bisa mulai dari rumah, kita bisa niatnya di masjid, di musola, di kantor, selama tempatnya memenuhi syarat boleh. Tapi kalau umroh ataupun haji itu tempat mulainya, tempat ngambil niatnya ditunjuk sama Nabi ya. Di mana? Oh, di Masjid Bir Ali di daerah Dzul Hulaifah ya. Di mana lagi? Di Tan'im, tempat di mana Rasulullah memberikan izin kepada istrinya pada saat itu Siti Aisyah untuk mengambil mikot dari sana ya. Terus ada lagi namanya Ji'ronah ya, ini tempat mikot yang paling utama untuk penduduk kota Mekah. Ada lagi yang namanya Hudaybiyah yang sampai hari ini masih ditutup ya. Ada lagi Qarnul Manazil, itu kalau ada ziarah ke Taif itu lewat Qarnul Manazil, itu juga tempat-tempat mikot. Jadi Bapak Ibu, tempat mikot itu banyak ditunjuk sama Nabi ya. Kalau mikot haji itu di Mekah ya, di Mekah. Jadi kita niatnya dari hotel boleh kalau haji. Kalau umroh nggak boleh dari hotel. Nah, umroh sunat niatnya dari hotel nggak boleh ya. Paling tidak yang paling dekat kita bisa jangkau, misalnya mau mandiri sendiri, naik taksi itu ke Tan'im ya, naik taksi bayar. Kalau orang rame misalnya ada satu rombongan orang 6, orang 5 atau orang 10 patungan naik taksi, paling satu orang kena 5 real sampai 10 real ya.
Tapi jangan khawatir, di Ar-Raudhah kita memprogramkan 2 kali umroh sunnah. Ya. 1 kali umroh wajib jelas terpimpin di awal, ya. Jadi waktu nanti masuk Mekah Bapak Ibu, mau kita gelombang 1 ataupun gelombang 2, masuk Mekah itu wajib untuk umroh. Wajib, itu umroh pertama. Ya. Itu wajib kita lakukan. Jadi masuk Mekah umroh, itu umroh pertama jelas terpimpin. Nah, nanti umroh kedua ada lagi. Jadi Bapak Ibu akan diajak ziarah, berakhir di tempat miqat. Ya, jalan-jalan Bapak Ibu. Kalau di Mekah itu jalan-jalannya ke beberapa tempat bersejarah, ya. Ada yang namanya Jabal Nur. Ya, di mana di atasnya Jabal Nur atau Bukit Nur, Bukit Cahaya, di atasnya itu ada Gua Hiro. Tempat Nabi pertama kali menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, pesan yang luar biasa. Iqra sama qalam. Jadi peradaban itu dimulai dari membaca dan menulis. Ya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, kita juga jalan-jalan ke Jabal Tur, tapi tidak naik ke pucuk, di bawah baik. Kalau naik ke pucuk jalan itu sudah ada jalan setapaknya, sudah 2 jam naik ke sana. Ya, ya, kita di bawah, ya, kita melihat dari kejauhan, turun, ya, kemudian menapak tilas sejenak, ya. Ada cerita apa di balik Jabal Nur? Ada cerita apa di balik Jabal Tur? Nah, kita ceritakan di sana nanti, ya. Kemudian di Jabal Tur ada apa? Jabal Tur ada Gua Tur. Gua Tur itu gua tempat bersembunyinya Rasulullah ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ditemani oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi ada kisah-kisah yang luar biasa Bapak Ibu, dan kisah itu akan kita coba buka di sana, ya, kita ceritain. Jadi perjalanan hajinya itu tidak sekedar ritual, tapi juga kita menapak tilas, ya. Bapak Ibu, tanah suci Mekah dan Madinah ini adalah tanah yang pernah diduduki sama Nabi. Tanah yang Nabi pernah sholat di situ, Nabi jalan di situ, ya. Nabi tidur di situ, Nabi duduk di situ, Nabi melakukan aktivitas sehari-hari di situ. Ya. Makanya, Masya Allah, ya, berkah sekali kalau kita bisa datang ke sebuah tempat yang memang dulu Nabi pernah ada di sana. Sekalian mengambil berkah, sekalian haji, sekalian kita napak tilas. Ada apa di balik kisah-kisah Nabi? Ternyata ibu-ibu nih, Bu, ya, di balik kisah Jabal Nur, di balik kisah Jabal Tur, Bu, itu ada kisah-kisah perempuan hebat, ya, luar biasa loh. Waktu Nabi menyendiri di Gua Hiro, pertanyaannya itu siapa yang mengantarkan makanan buat Nabi? Nabi makan Bapak Ibu. Siapa yang mengantarkan minuman naik setinggi itu? Ya, waktu itu Nabi masih sama Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah adalah seorang istri yang tadinya kaya raya, ya, sampai dia hanya tidur beralaskan tikar, sampai tikarnya itu bolong-bolong dan nempel di rambutnya. Nabi menangis melihat itu, ya. Tapi katanya Sayyidah Khadijah, kata Siti Khadijah, ya, kenapa engkau bersedih? Katanya, aku senang, ya, karena ini adalah untukmu, ya, dan untuk umatmu, ya, dan ini semuanya adalah untuk Allah. Oh, luar biasa, ya. Ada kisah-kisah romantis antara Nabi dan Sayyidah Khadijah. Ada kisah-kisah yang luar biasa, pengorbanan wanita-wanita mulia pada saat itu mendampingi Rasulullah. Jadi kita napak tilas semuanya insya Allah, ya Bapak Ibu, ya, nanti di sana. Dulu ketika daerah sekitar rumah kelahiran Nabi itu masih dibuka, biasanya kita tuh singgah Bapak Ibu, yang ngumpul. Bahkan dulu pernah jemaah Ar-Raudhah itu pas 17 Agustus pas ziarah ke situ, itu nyanyi lagu Indonesia Raya gitu, rame-rame, ya. Kalau orang di Indonesia upacara, nah di sana kita di depan rumah kelahiran Nabi, nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu waktu itu divideoin sama Ustadz Dayat. Mudah-mudahan masih ada, ya, nanti di-share di grup, ya. Itu sambil menapak tilas, ya, ada apa di balik rumah kelahiran Nabi, rumah yang begitu sederhana, ya, rumah yang pada saat Nabi lahir itu
pasukan Abraha dari Yaman dengan gajah-gajahnya yang besar itu udah nunggu di perbatasan kota Mekah, tapi gajahnya nggak mau melangkahkan kaki masuk ke kota Mekah. Subhanallah, ya, tahan gajahnya itu, menahan kakinya, nggak mau masuk. Kenapa? Karena ada Rasulullah mau lahir di sana, ya. Karena Allah lindungi kelahirannya Nabi. Pada saat itu kakeknya Abdul Muthalib sudah minta kepada Abraha pada H-1 sebelum Rasulullah lahir, ya. Katanya apa? Silahkan pergi, jangan menakut-nakuti penduduk Mekah, ya. Dan kembalikan hak kami, kembalikan kambing-kambing kami, kembalikan unta-unta kami, ya. Nggak mau pergi Abraha. Apa yang terjadi? Allah turunkan burung-burung ababil, ya. Tapi menariknya, riwayat mengatakan bahwa gajah, kuda, dan hewan-hewan yang lainnya yang tidak memiliki dosa itu bahkan tidak mau melangkah masuk ke kota Mekah, dan mereka ngamuk, Bapak Ibu, muter, sehingga yang tersisa adalah hanya pasukan-pasukannya saja, sehingga yang kena lempar batu dari neraka itu adalah tentara-tentaranya, termasuk Abraha sendiri yang akhirnya mati di tengah padang gersang itu. Subhanallah. Jadi banyak ya cerita yang bisa kita dengarkan nanti Bapak Ibu ketika kita menapak tilas perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ya nanti pada saatnya kita akan bisa sama-sama menapak tilas langsung di sana, ya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah mengenai barang-barang dan perlengkapan haji yang perlu dibawa. Kami yakin ini udah ditunggu-tunggu ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Nanti kami bagikan ini di grup ya. Kami bagikan ini di grup, jadi Bapak Ibu bisa baca-baca lagi ya. Untuk sekarang jangan kami bagi dulu, kakek Bapak Ibu udah lihat sini lagi. Ya. Manasik hari ini juga kami rekam. Bapak Ibu udah usah jingoi yang sudut kanan bawah itu. Iya Pak, belum bisa online. Jadi sifatnya ini kami rekam, habis manasik nanti kami upload ke YouTube. Ya, ini internetnya masih belum stabil sampai hari ini. Padahal sudah kita upgrade ya. Nanti mau kita laporkan lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, materi mengenai barang-barang dan perlengkapan haji ini kami sesuaikan dengan kondisi terakhir ya. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu dengar jemaah haji disuruh bawa paku, pukul besi, pernah dengar nggak? Pernah. Nah sekarang nggak usah lagi. Ya, kenapa? Karena kita mencoba update dengan kondisi terkini. Untuk apa sebenarnya paku? Untuk bikin gantungan di kamar, ya. Nah sekarang kan sudah ada hanger yang tinggal tempel itu kan, ya. Tidak perlu lagi pakai pukul besi. Jadi malah nanti berat koper kita over gara-gara pukul besi. Nah, kita lihat nanti secara lebih lengkap ya Bapak Ibu ya. Pertama, Bapak Ibu, kami akan mulai dengan mulai tahun keberangkatan haji 2023 kemarin, koper haji sudah berubah Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah lihat yang bentuknya kotak gitu ya, yang warna biru ya. Sekarang udah berubah. Ya, sekarang udah berubah, udah pakai dorongan ya. Ukurannya 26 inci. Ini mulai tahun kemarin. Biasanya kalau sudah mulai tahun kemarin rasanya tidak berubah lagi ya. Tahun ini ya, insya Allah sih nggak berubah lagi ya. Dan yang warna merah itu ada gambar bendera Indonesia, gambar logo Kementerian Agama ya. Ada logo maskapai, itu adalah sarungnya. Nah, kopernya yang sebelah kanan, yang ini ya. Nah, kami coba perbesar ya. Nah, ya, kecingoan enggak Bapak Ibu? Nah, ini kopernya kira-kira seperti ini, ya. Ini 26 inci. Ya. Nah, setelah dibungkus rapi jadinya kayak ini. Nah, ya. Ini bungkusnya Bapak, ini belakangnya.
Ya, ini ada logo maskapai nanti. Kita apakah pakai Saudi Airlines, apakah pakai Garuda, kita belum tahu. Ya, kemarin Palembang pakainya Saudi Airlines, ya, embarkasi Palembang. Nah, ini adalah kopernya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan tahun ini tidak berubah. Paling berubah tulisannya Haji 2024. Ya. Ya. Koper ini jadi Bapak Ibu dulu kopernya itu enak sebelum 2023 bisa kita golengi, ya, empuk digolengi. Nah, kalau ini tidak bisa lagi. Keras ya. Keras, bahannya fiber ya. Koper bahannya fiber kayak gitu. Ya. Ukuran 26 inci. Yang sering jadi pertanyaan, berapa kilo kita boleh simpen barang di situ? Nah, ya. Bapak Ibu, saya jelaskan se-Indonesia dulu ya, nanti baru Palembang. Saya yakin waktu itu pernah disampaikan juga sama Abah ya. Di Indonesia kapasitas koper ini kita sebutnya koper bagasi ya Bapak Ibu ya, kita sebut dengan koper bagasi. Kapasitas koper bagasi ini 32 kilo. Banyak ya, se-Indonesia seperti itu. Nah, hanya ada 2 embarkasi. Satu embarkasi Palembang, yang kedua saya lupa embarkasi mana. Itu problemnya adalah kita hanya dibatasi pada saat berangkat ya, bukan pulang. Pada saat berangkat kita hanya dibatasi maksimal 15 kilo. Ya. Kenapa? Alasannya adalah landasan pacu kita yang belum terlalu kuat. Sehingga koper-koper jemaah haji dari embarkasi Palembang itu dibatasi pada saat berangkat itu maksimal 15 kilo. Pas pulang 32 boleh. Ya. Pas berangkat 15. Nah, kayaknya Palembang ini memang berangkatnya isinya dikit, baliknya banyak. Ya, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kita itu nanti akan ada jadwal 1 masuk asrama haji ya, 2 jadwal keberangkatan, terus biasanya kita Hamin 2 berangkat, berarti Hamin 1 masuk asrama. Itu nanti pengumpulan koper di Ar-Raudhah di sini, di ruangan ini. Nah, nanti ditimbang ya, nanti ditimbang ya. Kalau cerita Abah kemarin ya lebih dikit tak apa-apa ya, misalnya lebihnya jadi lebih sekilo ya, tidak masalah ya. Nah, kalau lebihnya banyak, kalau pacak jangan sebanyak itu Pak, jangan sampai lebihnya sampai 20 kilo akhirnya ya, harusnya 15 jadi 20 ya. Meskipun itu nanti sampai di asrama haji akan ditimbang ulang ya. Dan biasanya kami itu melobi orang sana supaya masuk baik begitu. Nah, hanya kalaupun aturan itu sudah ada, saran kami yuk kita ikutin baik. Sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus karena berangkat itu memang tidak perlu banyak-banyak nian Bapak Ibu. Ya. Nah, balik tidak apa-apa. Supaya muat kalau nak beli oleh-oleh dan lain-lain ya. Kalau dari berangkat sudah penuh nanti taruh mana? Ya, Bapak Ibu, ini koper besar. Kita belum bicara isinya ya. Kita lihat kopernya dulu. Sekarang kita lanjut koper berikutnya. Nah, kita lanjut yang berikutnya, kita sebut dengan tas kabin. Mirip-mirip, hanya ukurannya 18 inci. Ya. Kami perbesar ya. Agak kurang jelas gambarnya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Dari semalam saya nyari gambar yang lebih jelas tuh nggak dapet ya. Nanti kita lihat setelah di sebelah-sebelahin ada gambarnya ya. Nah, Bapak Ibu, ini mirip-mirip, ada sarungnya ya. Terus ukurannya lebih kecil, 18 inci. Berapa maksimal berat yang boleh kita isi di tas ini? 7 kilo. Ya, 7 kilo. Jadi maksimal di tas kabin 7 kilo. Isinya apa baik? Nanti kita bahas setelah ini ya. Kita lihat tasnya dulu. Sekarang kita lihat satu lagi ya. Ada tas paspor ya. Tas paspor.
Nah, ini tas paspor yang sekarang Bapak Ibu beda sama yang dulu ya. Yang 2022 ke belakang ya, itu beda. Ini sedikit lebih banyak muatan yang bisa kita isi ya. Ada yang nyebutnya tas gantung, boleh. Kalau kami biasanya nyebutnya dengan tas paspor ya. Karena paspor, dokumen tuh kita taruh di sini Bapak Ibu. Sama, kita selempangkan atau kita gantung juga boleh. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat nah ya, penampakan yang lebih jelas. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau lihat ukurannya insya Allah sedikit banyak tergambar ya. Yang ini 26 yang belakang ya. 26 inci, yang depan yang 18 inci. Nah, ini ada logonya udah Saudia Airline ya. Nah, yang ini adalah tas paspornya ya. Ini kalau yang tidak disarungin. Nah, ini yang nggak disarungin Bapak Ibu. Ya, warnanya hitam. Biasanya kami nanti menawarkan di ujung itu, ada teman kita yang suka datang ke Ar-Raudhah itu nawarkan ngasih bukan wrapping Pak, apa namanya, kayak ada sabuknya. Nah, disabukkan di dalam ya. Lupa kami, kalau tidak salah dia jual 30.000 apa ya. 30.000 apa 50.000 lupa. 40 Bu ya. Ibu sudah ya. Ya, 40 ya. Betul. Nah, itu kawan-kawan yang kasih harga semua itu segitu juga yang kami kasih ke Bapak Ibu ya. Jadi nanti dia akan buatkan terus dia kirim ke sini sabuknya ya. Nanti kita buat yang mau mesen siapa, tapi belum sekarang Bapak Ibu, nanti setelah kita terima koper ya. Nah, ini suasana ketika koper-koper nanti dikumpul. Di mana kumpulnya? Di sini Bapak Ibu ya, di Ar-Raudhah ya. Nah, ini sebelum jemaah naik pesawat. Nah, jadi itu tas kabin bawa dewek-dewek yo. Iyo Bapak Ibu. Tidak dibawai Ar-Raudhah, tidak. Ya. Tas kabin bawa masing-masing, jadi tanggung jawab masing-masing. Tas koper itu kami yang urus ya. Bapak Ibu antar ke sini koper besar, koper bagasi taruh di sini. Nanti kami semua yang ngurus, yang bawanya ke asrama haji pakai truk ya. Kami yang memonitor penimbangan di sana sampai semuanya udah masuk, bikin berita acara dan lain sebagainya, itu kami yang urus ya. Kalau yang ini tanggung jawab masing-masing Bapak Ibu ya. Apa Pak? Tas paspor apa lagi? Tas paspor masing-masing. Ya. Bapak Ibu, pertanyaannya, namanya tas paspor, tapi paspornya ada sama Bapak Ibu dah? Nah, ya. Jadi kapan paspor itu dibagikan? Bapak Ibu, paspor itu dibagikan nanti di asrama haji sebelum kita naik pesawat. Ya. Jadi kalau biasanya kita mau berangkat itu di bandara, kalau ini semua proses imigrasi dan lain-lain itu dilakukan di asrama haji. Sudah di stempel segala macam, itu dibagikan ke Bapak Ibu di asrama haji, terus sudah tinggal berangkat baik. Ya, kita naik bus dari asrama haji itu langsung ke jalur kargo ya, tidak lewat jalur bandara kayak biasa. Ya, masuk jalur kargo, turun keluar bus tuh sudah dibawa pesawat. Ya, seperti itu kalau jamaah haji. Ya, jadi tidak lewat jalur keberangkatan jamaah orang-orang masyarakat sebagaimana biasanya. Ya, jadi dibuat jalur khusus. Ya, nah inilah kira-kira penampakannya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita pengen bahas isinya apa baik. Ya, nanti kami bagikan ya Bapak Ibu ya. Pertama, isi tas paspor. Nah, yang pertama paspor. Paspor diberikan di asrama haji. Ya, di asrama haji diberikan apa lagi? Diberikan gelang nanti. Tapi gelang jangan disimpan di tas paspor, dipakai. Gelang jemaah haji dipakai terus sampai balik. Ya. Terus di asrama haji dapat apa lagi? Dapat living cost, dapat duit Bapak Ibu. Uang untuk untuk uang saku lah ya Pak ya. Misalnya kita pengen nyuboi kebab di sana cak mano ya. Ya.
pengen nyuboi makan kari di sana ya. Untuk ongkos taksi misalnya, pengen umroh mandiri misalnya ya, dan lain-lain, itu bisa dipakai ya. Namanya tuh living cost. Kalau kita artiin ke bahasa Indonesia itu apa? Biaya hidup ya, walaupun kurang ya, kurang Bapak Ibu, walaupun kalau dihitung ya kalau dihitung ya kurang, cuman ya alhamdulillah paling tidak ada sedikit bantuan ya, ada sedikit tambahan uang saku kita di luar uang saku yang mungkin kita bawa sendiri. Jumlahnya sudah tahu Bu, Pak, living cost? Hah? Apa Pak? 3.200.000 setelah dirupiahkan, baik berapa rial itu? 750 rial. Dulu 2 kali lipatnya ya, 1.500. Kenapa itu dikurangi separuh? Karena jemaah haji dapat makan sehari 3 kali. Nah, sebelumnya itu enggak, sebelumnya sehari 2 kali ya, bahkan jauh sebelumnya lagi sehari cuman sekali ya, makanya dikurangi living cost-nya. Sebenarnya Bapak Ibu, menu makanan yang dikasih itu ya ya menunya standar ya, dan paling tidak untuk kita yang tidak terbiasa dengan lidah-lidah masakan rempah-rempah Saudi, itu sudah cukup enak ya. Karena apa? Karena rasanya rasa Indonesia ya. Nah, paling seperti cerita Abah, supaya lebih berasa lagi, karena Palembang ini, lidah kita ini terasa dengan apa ya, kita tuh enak kalau di Palembang nih Bapak Ibu ya, makan laksan lemak ya pempek lemak ya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang untuk mewarnai makanan kita, ya kita boleh bawa apa, abon, sambel, apa namanya yang kentang itu, Allah, apa Bu? Kentang Mustafa ya. Nah, itu saya baru tahu namanya kentang Mustafa itu tahun kemarin Bu. Ya, ya, kentang Mustafa dan lain-lain ya. Oke Bu, kita lanjut Bu ya. Ya, kalau Faris, Abah sama Ibu tuh biasanya bawa apa coba Bu, Pak? Tambahan juga, kami biasanya bawa pop mie. Ya, biar ada kuahnya gitu ya. Walaupun jualan pop mie biasanya ada di sebelah-sebelah maktab tuh, banyak warung bagolah ya. Ibu masuk aja Bu ke dalam, masih banyak tempat di belakang Bu ya. Ya, ada warung-warung bagolah di sana, itu jual-jual pop mie banyak Bu, Pak, jangan khawatir ya. Yaitu biar beraso ya. Maksudnya biar nambah raso, bukan beraso ya. Kalau beraso ya, cuman menunya sederhana Pak ya. Nanti kita lihat seperti apa. Bapak Ibu, lanjut isi tas paspor. Yang pertama paspor, yang kedua bukti pelunasan asli. Walaupun ini tidak dibawa juga tidak masalah. Nanti ini kami kembalikan ke Bapak Ibu ya. Kemarin kan dikumpul ya. Nah, itu nanti dipakai untuk ngambil koper. Nah, nanti kami yang ngambilkan koper ya. Makanya kami minta, karena diminta yang asli, nanti di belakangnya dicap sama orang Kemenak. Nah, itu tanda bukti kalau Bapak Ibu sudah nerimo koper. Biasanya paket koper itu yang ini tadi, koper, tas kabin, sama tas paspor, sama buku panduan jemaah. Ya, biasanya itu jadi satu paket. Nah, itu nanti kami yang ngambilkan. Ya, nah bukti pelunasan Bapak Ibu dicap nanti. Ya, nah nanti setelahnya baru kami balikkan. Nah, ini Bapak Ibu dak dibawa dak masalah, cuman untuk jago-jago saran kami bawa baik. Dak pernah ditanya sampai hari ini. Dak pernah ditanyakan mana bukti pelunasan asli, dak pernah ditanya. Ya. Hanya untuk jaga-jaga saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kunci koper dan kunci tas kabin. Nah, kan koper sama tas kabin kita kunci, kita gembok ya. Nah, kuncinya bukan gemboknya ya. Kuncinya itu kita simpen di tas paspor ya, supaya mudah mengambilnya, menjangkaunya. Gemboknya ya di tas sama di koper ya, tas kabin sama koper ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu buku manasik ya untuk bahan bacaan kita ya. Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu kita di pesawat itu 9 jam. Ya. Kita tidak tahu apakah dapat pesawat yang ada TV-nya apa tidak. Ya, kita tidak tahu. Kalau pengalaman sih kita dapat ada TV terus. TV itu biasanya kita bisa nonton ya, denger lagu. Nah, cuman bukan film religi, Bu, Pak. Bukan, ya. Itu film-film ya yang memang sudah dikontrak sama maskapai kerjasama, film-film barat, film-film Indonesia, film horor lagi aduh, Bu, Pak. Ya. Jadi enggak tahu, kadang-kadang nonton apa ya, nonton seperti itu rasanya kurang pas juga gitu. Ya. Jadi ya sudah, akhirnya apa yang kita lakukan di atas pesawat, istirahat, tidur. Yang mau baca Quran ya itu Al-Quran kecil, atau kalau mau pakai handphone boleh dipakai, tapi kan sinyalnya dimatikan ya, dihidupkan flight mode pesawat ya. Ada Quran di handphone misalnya, atau pakai Al-Quran kecil untuk baca Quran boleh ya. Mau baca-baca buku manasik boleh ya, nginget-nginget lagi ya. Terus buku agenda kecil, kalau ketua regu, ketua rombongan, agendanya kayak kami yang buatkan. Di dalamnya sudah ada nama-nama anggota regunya, nama-nama rombongannya, ada foto-fotonya, ya. Itu sudah kami siapkan. Kalau Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Nanti namanya buku album, ya, buku album Jemaah Haji itu juga kita siapkan, ya. Nah, agenda ini biasanya buat yang suka menulis. Ya, yang suka nulis gitu, atau pengen nulis sesuatu supaya takut lupa, tulis di situ gitu ya, bawa agenda kecil. Kalau enggak ya enggak usah bawa. Ya, buku doa ya, buku-buku doa yang biasa kita baca dibawa ya. Ada jemaah haji yang biasa baca zikir Al-Ma'thurat ya. Boleh dibawa Al-Ma'thuratnya ya. Buku zikir Rotib Al-Haddad misalnya, ya ada di HP galo, ya sudah buka handphonenya. Ya, tidak apa-apa ya. Pena buat yang suka nulis tadi. Kalau ketua regu, ketua rombongan pasti perlu pena. Ya. Biasanya untuk ngabsen ya. Regunya ini ini ado. Nah, sudah aman ya. Nah, ini Bapak Ibu yang biasanya isi tas paspor tuh inilah kurang lebih ya. Atau misalnya ada obat-obatan yang biasanya kita konsumsi secara rutin. Kalau ukurannya kecil, masuk sini boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ukurannya besar, ngabisin tempat, masuk tas kabin baik. Kan tas kabin juga kita bawa. Ya, tapi kalau ukurannya kecil, mau masuk di sini nggak apa-apa, karena kan mudah. Misalnya kita biasa minum obat rutin, misalnya metformin, ya, untuk penderita diabetes misalnya, dia rutin minum metformin. Ya buatlah misalnya dua keping ya, 2 strip itu masukkan di tas paspor, sisanya mungkin pakai kotak gitu, masukkan di tas kabin ya. Atau kalau memang dikonsumsinya itu nanti mungkin belum hari itu, berapa hari lagi, ya masukkan koper baik sekalian, enggak apa-apa ya. Nah, hanya memang yang biasanya kita konsumsi secara rutin harus minum, enggak boleh masukkan baik tas ini ya, supaya mudah ngambilnya, Bu, Pak. Ya, karena ini nih pasti dibawa kemana-mana ya, nempel terus ini biasanya tas ini ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk tas paspor. Sekarang kita masuk ke tas kabin. Nah, ya Pak, living cost ya. Oh iya. Iya. Betul. Iya. Tahun lalu tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi bantuan dari gubernur. Mudah-mudahan, Pak, kita berdoa ya, mana tahu ada lagi. Bukan, gubernur kaget pemilihan lagi dah, Bu, Pak. Iya. Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya menarik. Dulu biasanya jemaah haji itu ada uang tambahan pendamping dari gubernur, ya, sekitar 1 juta lebih dikit gitu, ya, dirupiahkan.
Sekarang bagaimana? Udah dari 2022, bahkan kami 2018 Pak dulu udah ada lagi Pak. 2012 dulu sempat dapat, ya. Jadi sudah cukup lama ada. Kasih Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bahas isi tas kabin sekarang. Nah, yang pertama perlengkapan mandi untuk di asrama haji. Bapak Ibu, di asrama haji kita itu nginep 1 malam. Ya, kita itu nginep 1 malam. Jadi H-1 kita berangkat nginep dulu di asrama haji. Bahkan ada yang masuknya asrama haji itu jam 8 pagi, terbangnya jam 2 malam. Ada. Ya. Ada yang seperti itu, tergantung jadwal pesawatnya. Ya. Jadi di asrama haji praktis nanti Bapak Ibu masuk, terus ganti, ya, ganti baju misalnya, kan harus mandi, cuman bawa yang kecil bae, ya, bawa yang kecil bae, misalnya yang saset kecil gitu, ya. Kalau handuk itu disiapkan, ya, handuk disiapkan, hanya mungkin butuh misalnya biasanya pakai sabun cair gitu, ya, perlengkapan mandi seperti sikat gigi misalnya, ya, itu bawa sendiri aja, ya. Walaupun kalau terlalu banyak misalnya Bapak Ibu bawa yang botol, nah, tidak boleh masuk pesawat KG, ya, karena cairan yang boleh naik pesawat itu maksimal 100 mili, dikit 100 mili itu Bapak Ibu, ya, kecil. Jadi kayak misalnya bawa sampo yang saset baiklah, ya, kali ya, sekali pakai sudah untuk di asrama haji baik, ya. Bapak Ibu, jika kita gelombang 2, artinya kita kan ke Mekah dulu. Masuk Mekah itu kita langsung umroh. Artinya ada sunat-sunat ihram yang dianjurkan, seperti mandi sunat ihram itu kan dianjurkan, disunatkan, maaf, ya, disunatkan. Kemudian cukuran, ya, bercukur di sekitar kemaluan, ya, di ketiak, bercukur kumis itu disunatkan. Potong kuku, nah ini kan benda tajam, ya. Taruh di mana? Kalau taruh di tas kabin, tidak boleh masuk pesawat, ya, karena nanti Bapak Ibu sebelum kita naik bus, tas kita tuh di X-ray lagi, ya. Sebelum naik bus menuju ke bandara, tas kita di X-ray lagi, dilihat kalau ada benda tajam dikeluarkan. Nah, makanya kalau gelombang 2, sunat-sunat itu kapan, pertanyaannya, kita lakukan dari rumah sebelum kita menuju ke asrama haji. Kita lakukan itu dari rumah, ya. Apakah boleh? Boleh, niatkan dari rumah. Waktu mandi, ya Allah, aku niat mandi sunat ihram, ya, lillahi ta'ala, ya. Karena nanti masuk asrama haji oh maaf, kalau mandi sunat ihram di asrama baik, ya. Maksudnya bercukurnya tadi, maaf. Yuk, maaf Bapak Ibu, ya. Mandi sunat ihram di asrama haji bisa. Lupa tadi, maaf. Bercukurnya dari rumah, ya. Yang mau cukur kumis, cukur rambut di sekitar kemaluan, di ketiak, itu lakukan dari rumah. Kalau kita gelombang 2, sehingga benda-benda tajam itu sudah bisa kita masukkan ke dalam koper besar, koper bagasi, ya. Jadi tas paspor, tas kabin itu melok kita ke dalam pesawat di kursi penumpang, ya, atau kita sebut dengan kabin lah, ya Bapak Ibu, ya. Nah, untuk masuk ke kabin itu nggak boleh benda-benda tajam, nggak boleh ada cairan di atas 100 mili, ya, yang pakai minyak kayu putih. Nah, lihat maksimal 100 mili, jangan lebih, ya. Atau ada obat cair misalnya, ya, maksimal dia hanya 100 mili. Tapi kalau obat-obatan kadang-kadang dilewatin Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama, perlengkapan mandi. Kedua, obat-obatan seperlunya. Obat-obatan seperlunya. Jadi beberapa obat-obatan mungkin karena bawanya banyak, ya udah masukkan di koper bagasi aja, koper besar, ya. Seperlunya taruh di sini, atau boleh kita sisihkan juga untuk masuk di tas paspor, ya. Kemudian pakaian ganti di asrama haji. Pakaian ganti di asrama haji nanti Bapak Ibu
kita masuk asrama haji itu pakai seragam nasional. Nah, ini panjang kita ngomongin batik. Ada yang sudah dapat, kemarin siapa Pak yang sudah, belagaknya, Masya Allah. Oh, Masya Allah, sudah di sini. Iya ya, kita lihat di grup, sudah yang baru Pak ya, udah dijahit ya. Kalau kata wong Palembang itu, wah cindonian ya. Masya Allah. Iya, jadi apa namanya seragam itu Pak, Bu, nanti yang kita pakai masuk asrama haji, wajib pakai seragam nasional masuk asrama haji. Jangan pakai seragam Ar-Raudhah. Kami yang dimarahi Bu, Pak. Ya, Ibu. Oh, Ibu. Ya. Bu, kita ngomongin batik kagak Bu ya? Iya. Jadi pakaian ganti perlu, misalnya kita mau pakai baju koko, ya bawa aja satu ya, sama celana, mungkin celana yang kita pakai dari pagi ya, atau ibu-ibu bisa menyesuaikan itu pakaian ganti di asrama. Kita cuman 1 hari Bapak Ibu di situ, besoknya udah terbang. Nah, kalau gelombang 2, ini kalau gelombang 2, mudah-mudahan gelombang 2 kita ya. Amin. Kalau gelombang 2, kita juga harus masukkan pakaian ihram 1 setel. Masukkan ke tas kabin. Untuk bapak-bapak, ini ngabisi tempatnya Pak. Ya. Nah cuman Pak, kemarin jemaah haji banyak yang ngakali Pak. Ya. Ihramnya masukkannya ke kantong plastik. Yo, kenapa? Karena kan kakek nak dipakai juga dari asrama haji kan. Ya, banyak yang macam itu. Apakah boleh? Kemarin ndak kata yang ngelarang Bu Pak. Ya. Ya cuman akhirnya banyak bawaan macam itu baik. Ya. Jangan pakai tas Pak. Jangan masukkan tas. Bapak-bapak kita ndak boleh Pak bawa tambahan tas Pak. Ya. Nah, giliran ibu-ibu boleh. Iya. Ibu-ibu tuh boleh Bu bawa tas apa yang galak dipakai itu, tas mukena gitu ya. Nah itu ibu-ibu boleh. Nah cuman kemarin ada yang tidak dibolehkan karena tasnya besar nih Bu. Ya tidak boleh juga. Ya. Akhirnya disuruh titipkan sama keluarganya datang ke asrama haji, nunggu di pintu, jemaahnya keluar ke pintu ngasih balik. Ya boleh yang ukuran standar Pak Bu ya, jangan yang besar-besar. Bukan yang ransel Bu, tidak boleh. Tidak boleh bawa ransel Pak, kita tidak boleh. Kecuali Paris. Yo, Paris biasanya bawa ransel karena bawa keperluan Bapak Ibu ya. Ya, biasanya ada bendera regu dan rombongan di situ ya, dan lain-lain lah, dokumen-dokumen ya. Itu kami minta izin dulu juga biasanya, H-1 ya. Nah, Bapak Ibu, pakaian ihram untuk bapak-bapak, ibu-ibu dimasukkan ke dalam tas kabin juga kalau gelombang 2. Kalau gelombang 1 udah usah, karena kan ke Madinah dulu. Ya, masukkan baik ke koper besar. Nah, kalau gelombang 2, masukkanlah ke tas kabin. Kenapa? Karena ihram ini mau kita pakai nanti di asrama haji, bawahnya baik. Ya, untuk bapak-bapak. Terus atasnya di mana gantinya? Biasanya di pojok pesawat, Pak. Ya, jadi naik pesawat itu bawahnya ihram, pojoknya batik nasional. Nah, itu. Ya. Atau yang nak langsung ihram pojok bawah laju, boleh baik Pak. Ya. Nah tapi kemarin tahun lalu kan gelombang 2 juga kita tahun lalu itu atasnya seragam nasional, bawahnya kain ihram. Jadi pas di pojok pesawat tinggal buka atasnya aja. Ya, tinggal buka atasnya, ambil di tas kabin pakai. Kenapa? Karena kita mikotnya di mana? Di atas pesawat. Ya, di alam ketika melewati itu nanti akan dipimpin niatnya sama-sama. Ya, nah ibu-ibu sebenarnya lebih ringkes Bu ya. Ibu-ibu lebih gampang. Kalau bapak-bapak ada pacak Bu, cuman 2 helai itulah. Ya, sehingga bapak-bapaknya nanyo, macam mana dari asrama haji? Apakah masih harus sudah harus lepas celana dalam belum? Ya. Ya, Bapak Ibu, kalau kami Faris, Abah ya,
Ustaz Dayat biasanya dari asrama sudah lepas biasanya. Ya cuman kalau tidak biasa jangan. Lepasnya nanti sudah menjelang dekat mikot, ya. Yang di bawah dilepas, yang di atas juga dibuka, ganti ihram di atas, ya. Kemarin ada pertanyaan beberapa jemaah WA kami secara pribadi menanyakan tentang menanyakan tentang bagaimana jika jemaah laki-laki menggunakan model celana model CD yang bentuknya kayak cawet itu ya. Nah, kayak cawet. Jadi Bapak Ibu, makna pakaian berjahit sebetulnya bukan pakaian yang tidak dijahit, bukan pakaian yang dijahit, bukan. Pakaian berjahit itu maksudnya pakaian yang membentuk tubuh. Ya, membentuk tubuh itu kayak gini. Nih kelihatan Bu ya tangan ya. Karena apa? Karena pas kita gantung bajunya itu kelihatan sebelah sini, oh ini tangan, sebelah sini tangan, ya. Sebelah sini kaki, itu ketahuan. Ngacawet setelah diikat ngebentuk dong, ya, udah ketahuan gitu. Jadi saran kami sebaiknya udah usah, ya. Sebentar, iyo Pak, bentar izin Pak ya, ini telepon dari dalam nih, dari kantor. Halo, ya ngapa? Oh iya, siap. Oke. Bapak Ibu, ini dari Alia, katanya yang kemarin daftar suntik influenza diaturi ke dalam. Soalnya yang nyuntik nak balik. ya. Yang sudah daftar kemarin silahkan ke kantor ya. Bapak Ibu, jadi balik lagi ke pakaian ihram, insya Allah jelas ya Pak ya, Bu ya. Tenang baik, nanti itu diingatkan terus selama perjalanan itu diingatkan terus, ya. Terus perlengkapan sholat, mukena atau sejadah kecil, ya. Ini misalnya kita mau sholat di kamar di asrama haji, meskipun biasanya kita sholatnya tuh ke masjid asrama haji, ya. Cuman misalnya kecapean atau apapun itu, tidak sempat sehingga pakai sejadah untuk di kamar, ya. Ibu-ibu mukena biasanya bawa terus Bu ya. Jika membawa, ini penting nih Bu Pak. Jika membawa power bank tahu Bu ya Pak ya. Masukkan di tas kabin saja atau tas paspor boleh, dan jangan dimasukkan ke dalam koper bagasi, koper besar, jangan. Power bank nggak boleh dimasukkan dalam koper bagasi. Kami tempel di sini Bu Pak, nanti waktu Bapak Ibu nimbang di Ar-Raudhah, ya. Pastikan 1, tidak ada power bank, ya. 2, berat maksimal 15 kilo dalam kurung, bolehlah lebih-lebih dikit. Ya. Nah itu. Ini penting Bapak Ibu, karena kemarin itu ada kejadian jamaah naruh power bank, itu akhirnya dipanggil di asrama haji, dipanggil jemaah atas nama ini, dipanggil ya, harus bongkar lagi. Jadi gawe ya, ngerepotin Bapak Ibu. Jadi harus buka lagi, ambil power banknya, tutup lagi. Ya sebenarnya bisa saja datang ke situ buka, cuman kan repot Bapak Ibu. Ya, repot. Jadi jalan lagi dari kamar ya ke gedung asrama dan seterusnya. Jadi saran kami jangan ya. Dan memang aturan penerbangan memang seperti itu, nggak boleh ya. Bapak Ibu, kita lanjut ke tas koper bagasi. Oh iya Pak, power bank yang diizinkan maksimal 20.000 miliampere, maksimal 20.000 miliampere, nggak boleh lebih ya. Rata-rata yang dijual standar 10.000 ya sampai 12.000 ya. Paris ada Bu Pak, 20.000 pas ya, tidak lebih, buat jaga-jaga kalau habis baterai ya. Nah ini sekarang koper bagasi. Pakaian ihram 1 setel. Tadi sudah pakaian ihram, ini ngapuado lagi. Nah Bapak Ibu dapat 2 setel kan Bapak? Nah Pak, 1 setelnya masukkan sini Pak. Kenapa? Karena sampai hari ini masih ada aturan masuk Masjidil Haram dekat Ka'bah wajib pakai ihram walaupun kita tidak dalam kondisi lagi umroh ataupun lagi haji. Ya, kemarin Bapak ya umroh bersama Ar-Raudhah masih Pak ya,
masih sama aturannya. Jadi mau masuk ke Ka'bah, mau deket Ka'bah, mau masuk ke Masjidil Haram deket Ka'bah, wajib pakai pakaian ihram. Jadi misalnya Bapak pengen ke Masjidil Haram, pengen sholat deket Ka'bah, pakai ihramnya Pak. Pakai celana dalam boleh, karena itu kan tidak lagi umroh, tidak lagi haji. Ya, pakai kaos dalam asal tidak ketahuan tidak apa-apa Pak. Kalau ketahuan biasanya disuruh keluar, tidak boleh. Ya, jadi tidak usah pakai lah Pak ya. Iya, udah usah pakai. Jadi pakai celana dalam bae tidak masalah. Ya, pakai celana dalam atau boxer itu kan tidak kelihatan. Jadi masuk, kita mau sholat dekat Ka'bah bisa. Ya, di pelataran atau istilahnya itu mataf. Ya, mataf itu tempat tawaf. Ya, nah di situ boleh. Di situ boleh masuk asal pakai ihram. Kalau tidak pakai ihram macam mana? Tidak bisa dekat Ka'bah, naik ke lantai 1. Ya, jadi ada lantai mataf namanya. Yang paling bawah itu dekat Ka'bah itu namanya lantai mataf. Lantai 1 tuh naik 1 di atas, naik dikit 1. Ya. Lantai 2 ada lagi ke atas lagi, ya. Nah, jadi untuk bapak-bapak wajib. Kalau ibu-ibu enak, Bu. Ibu-ibu macam ini sudah dianggap ihram, Bu. Ya, karena pakaian ihram wanita itu yang penting menutup aurat sudah. Nah, kalau bapak-bapak Pak mau tidak mau seperti itu. Cuman kita tidak tahu nanti ya. Sampai hari ini sih aturannya masih belum berubah. Jadi saran kami bawa baik ihram lagi 1 setel supaya bisa ganti-ganti. Ya, kalau kotor cuci, najis cuci, ya, jemur. Ya, kemarin Abah udah cerita Pak ya Bu ya, jemur situ sejam bae kering. Ya, langsung, apalagi memang musim panas. Ya, jadi 2 setel ya, 1 setel di tas kabin, 1 setel di koper bagasi. Ya. Dan ini memang ngabisin tempat Bu Pak. Kami lihat banyak jemaah itu yang akhirnya pas balik karena udah muat lagi tinggalnya ihramnya. Ya. Karena udah muat lagi sudah, ya ditinggal ihramnya, ya. Kemudian pakaian sehari-hari kurang lebih 4 setel, tidak pendek, tidak ketat dan tidak transparan. Ya, pakaian sehari-hari ini Bapak dan Ibu dua-duanya. Ya, terus pakaian putih 2 setel. Ya, putih-putih. Jadi 6 Pak. Ya. Yang 4 setel tuh ya macam sekarang ini Pak ya, mungkin kita nyaman dengan pakaian seperti ini. Tidak apa-apa bawa 4 setel, kemudian bawa yang putih-putih 2 setel ya. Yang putih itu ya biasanya misalnya kita ada kegiatan ya yang seragam kita pakai ya. Bapak Ibu, kami lupa ini nulis seragam Ar-Raudhah. Ya. Lupa nulis. Tambahkan ya seragam Ar-Raudhah, jangan lupa bawa. Jilbab untuk ibu-ibu disesuaikan jumlahnya Bu ya. Disesuaikan saja, misalnya mau bawa setelan ibu-ibu itu kan sebenarnya sudah sama jilbab harusnya Bu ya. Nah, itu jilbab tambahan misalnya kita mau untuk di kamar misalnya, hari-hari di kamar bawa jilbab yang apa nyebutnya ya, yang jilbab kaos lah, bergo Bu ya, buat di kamar misalnya ya tidak masalah. Ya. Buat jalan-jalan di koridor hotel misalnya ya, nak nganterkan kopi ke kamar bapaknya, nah gitu. Ya. Itu seneng nih ancanya ngomongin kopi langsung masuk Pak ya, Masya Allah, nyambung ya. Ay Paris tak kata yang buat ke nih Pak. Paris buatkan Abah sama Ibu Pak ya. Ya, kemudian pakaian dalam bawa secukupnya, sesuaikan dengan jumlah setelan ya Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang 40 hari bawa 40, enggak usah. Ya. Karena di sana sampai kemarin Pak Subhan ya sudah cerita bahwa di lantai atas itu ada mesin cuci biasanya. Dan dijejer Bapak Ibu mesin cucinya, kita bisa ganti-gantian pakai. Ya, terus setelah itu langsung jemur. Tunggu sejam kering. Kadang-kadang nunggu sejam sambil ngapo, Pak? Sambil ngopi boleh. Ngopi lagi. Cuman biasanya yang kami lihat bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngobrol biasanya sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya sambil megang handphone. Nah, ya, atau sambil merokok. Ya. Nah, itu pakaian dalam secukupnya Bu ya, Pak ya. Misalnya mau bawa berapa ya? 10 misalnya. Ya, nanti kan kalau sudah cuci, jemur bisa dipakai lagi. Handuk ukuran sedang. Ya.
Ngapo tidak besar, ya takut terlalu penuh. Ya, tapi kalau masih muat, nah ukuran besar juga tidak masalah. Ya, nah benda tajam seperti gunting, ya, cukuran, peniti dan lain-lain masukkan ke koper bagasi. Ya, aman Pak. Kalau masuk koper bagasi aman. Gunting misalnya dibutuhkan buat apa ya? Misalnya buat tahallul nanti. Ya, buat cukur pas tahallul ya boleh-boleh saja Bu Pak. Walaupun biasanya kami bawakan itu. Ya, kalau untuk tahallul itu kami bawakan pasti. Cuman untuk keperluan pribadi mungkin butuh, ya silakan bawa juga. Kemudian ada lagi untuk koper besar masih ada perlengkapan makan. Nah, seperti piring, gelas dan sendok dalam kurung plastik atau melamin. Jangan yang beling. Ya, jangan yang beling Bapak Ibu ya. Plastik atau melamin. Karena nanti kita itu makan itu dapat sudah ada wadahnya pakai kayak aluminium ya, aluminium foil gitu. Sudah ada tutupnya. Kita makannya pakai itulah Bapak Ibu. Nah, hanya mungkin kita pengen makan yang lain atau mau pakai piring, itu kita punya piring. Bapak Ibu biasanya ya di daerah hotel-hotel Palembang, Ibu Mariam tuh ibu kami itu sering ngontak kawan yang di sana yang jual pempek. Nah, ya. Bapak Ibu 40 hari tidak bertemu cukup. Ya. Nah, di sana ada yang jual. Nah, cuman mudah-mudahan beliau masih ya, mudah-mudahan beliau masih. Biasanya ibu kami itu selalu nelpon. Nah, kakek langsung dikirim di WA yang nak mesen. Nah, ya. Yang nak mesen pempek kapal selam harganya sekian rial. Model sekian rial, T1 sekian rial. Ya. Nah, itu makannya pakai piring. Ya, makannya pakai piring ya. Makanya perlu bawa bapaknya tadi Pak nak ngopi. Nah, ya, nak ngopi pakai gelas. Cuman pastikan gelasnya jangan yang beling Pak ya, Bu ya. Pastikan yang plastik atau melamin. Ya, karena mau kita masukkan ke koper besar, takutnya kalau kita bawa kalau pakai beling pecah Bu Pak. Koper kita tuh dilempar-lempar. Ya. Iya betul. Kami itu berapa kali menyaksikan jemaah, Bu, ini Pak gambar yang ini. Nah ini, itu kami lihat beberapa jamaah di sebelahnya ditempelkannya fotonya besarnya. Di sini. Ditempelnya foto Bu Pak. Sangkingnya tadi itu dijahit fotonya. Boleh Bu Pak, boleh. Nah cuman koper ini Bu Pak dihempas-hempaskan. Ya, kami itu tidak sampai hati, kaget tiba-tiba pas sudah nyampe Mekah sudah ada kumisnya. Ya. Iya Pak, diatur. Ya, karena ada apa? Karena kotor. Ya, karena kotor itu dilempar-lempar. Ya, jadi Ar-Raudhah itu selalu memberikan identitas koper. Kami selalu berikan identitas koper, Bu, Pak, sesuai nanti urutan nomor rombongan dan regu. Jadi ada warnanya yang ditetapkan dari Kemenak. Rombongan 1 warna apa, rombongan 2 warna apa, bahkan ada pitanya. Itu kami taruh foto Bapak Ibu, taruh namanya, taruh nomor paspornya, taruh nama maktabnya, nama hotelnya, lokasinya di mana itu kita taruh di situ semua. Ya, sehingga kalau tercecer insya Allah bisa balik lagi. Dan ada nomor kontak kami di situ. Ya, jadi itu selalu kami berikan identitas itu. Ya, jadi nak nambahi identitas boleh, ya. Nambahi foto, yuk diaturi. Ya, kadang-kadang Pak ada yang sarungnya hilang. Iya, kemarin beberapa jemaah tuh sampai di Mekah hilang sarungnya, lepas-lepas begitu. Ya, makanya ya terserah mau ditambahin foto atau tidak, tidak usah lah ya. Ya, kemudian ibu-ibu pembalut ya, pembalut bagi wanita yang membutuhkan harap juga dibawa ya. Meskipun di sana di apotek juga jual, cuman sebaiknya bawa dari sini saja ya, takutnya ya akan cocok-cocokan Bu ya. Di sana tuh ukurannya besar-besar Bu. Ya, perempuan di Saudi itu besar-besar. Ya. Kemudian, nah ini yang kami bilang tadi Bu, Pak,
hanger double tape. Hanger double tape itu hanger yang ditempel. Jadi di kamar hotel itu kita buka double tape-nya, kita pasang cek, gitu. Ya udah bisa gantung baju, ya. Udah bisa gantungin ini dan itu. Itu hanger Bu. Hanger yang bentuknya double tape. Tahu Bu ya, Pak ya? Yang tinggal tempel itu Bu. Coba ya, kami cari ya. Ada enggak di sini? Hanger double tape hanger. Nah ini Bu, Pak. Nah yang model-model macam ini ya. Wah ini tidak bisa yang berat-berat. Ya jangan siko Bu, Pak. Bawalah lebih ya. Mungkin butuh 3 gantungan gitu. Ya. Nah yang seperti ini kira-kira, ya. Jadi tidak perlu paku, tidak perlu bawa pokol besi, ya. Bawa ini baik, ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, baik, ya. Kemudian, nah ini Bu, Pak, tali nilon. Kemarin Abah juga udah cerita ya. Tali nilon ini untuk berjaga-jaga. Untuk jemuran, sebenarnya biasanya di lantai atas hotel kami tidak jamin pasti ada Bapak Ibu. Kita nggak tahu karena hotel itu kan berubah-ubah terus. Tapi biasanya disediakan untuk jemaah haji. Yang disediakan itu yang pertama mesin cuci, kemudian tali jemuran. Itu sudah seliuran ke sana sini. Nah kadang-kadang penuh, nggak ada tempat lagi. Nah kalau kita bawa tali sendiri, kita bisa bikin tempat dewe gitu. Ya, kita bisa bikin tempat sendiri, ya. Kebetkan sebelah sini, diikat sebelah sana, ya udah kita jemur di situ. Karena yang nginep di hotel itu bukan cuman Ar-Raudhah, Pak, Bu. Ya, satu hotel itu ada beberapa orang, beberapa jemaah dari tempat lain juga. Ya, dari daerah ada satu kloter saja isinya tahun kemarin 333 kalau nggak salah, ya. Nggak tahu tahun ini kalau dapat pesawat yang besar 450 biasanya, ya. Kita lihat tahun ini mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik, ya. Jadi tali nilon sama jepitan jemuran. Angin di sana tuh kuat Bu, Pak. Ya, perlu jepitan jemuran. Kalau tidak kakek nggak tahu kemana gitu. Ya, terbang dia, ya. Nah, yang perlu lagi colokan konverter kaki 3 kedua. Nah, ini penting Bu, Pak. Karena di Saudi colokannya itu 3. Sementara kita misalnya bawa casan ya, bawa apapun itu kita 2 kepalanya. Sementara di Saudi itu 3. Kami cari juga ya. Apa itu nyebutnya ya? Konverter colokan kaki 3 ke kaki 2. Nah, ini dia nih. Mana? Yang ini ya? Atau ini boleh nih, ya. Jadi nyucuknya 3. Keluarnya 2 gitu. Ya. Yang ini bukan nih, ini terbalik. Maaf, ke ini. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah kayak gini bisa ya. Dia laju ke Shopee larinya. Ya. Yang ini ya. Ini ya Bapak Ibu ya, kepalanya 3, keluarnya 2 ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Itu perlu karena memang di sana semua colokannya 3 ya. Sebentar. Ini kami dihubungi lagi, masih ada yang suntik nggak Bapak Ibu? Kalau masih ada silahkan silahkan ke kantor ya. Bapak Ibu, kemudian ini sudah semua ya. Di sini ada juga catatan tambahan
Ibu-ibu kaos kaki putih. Nah, ya, yang nak pakai kaos kaki putih, ibu-ibunya bawa, ya. Bapak-bapak kaos oblong tadi sudah sebenarnya pakaian dalam, ya, sudah masuk di sana. Jadi ini kira-kira yang diisi di koper bagasi. Nah, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu juga akan dapetin ini nih. Ada yang namanya perbekes. Ini nanti kami yang ambilkan di KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Ada perbekalan kesehatan. Isinya apa? Banyak, Bu, Pak. Nah, ini kami coba perbesar, ya. Yang pertama, ini tahun lalu, Bu, Pak. Jumlahnya tidak tahu tahun ini. Biasanya sama, ya. Sudah tuh ada kantongnya, sudah. Ya. Banyak, Pak, isinya, Pak. Ya, kantongnya besar juga. Masker kain itu 2 lembar, masker kain, ya. Bukan yang masker biasa. Nah, kalau masker disposable itu head loop, berarti yang dikebet di kepala itu 1 box dapat. Ya, kalau masker kain dapat 2 lembar. Kemudian dapat vitamin D3 kapsul lunak 1000 IU. IU apa, Pak? Oh, unitnya ya. International unit. Nah, ya. Ini dapat 30 kapsul, dapat vitamin, Bu, Pak. Tujuannya untuk menjaga daya tahan tubuh. Meskipun kalau Bapak Ibu sudah biasa pakai vitamin dewek, ya bawa juga tidak apa-apa, suplemen misalnya, ya. Krim kombinasi. Nah, itu 1 tub kayak apa? Salep, ya. Bukan, Bu, beda, Bu. Bukan Vaseline. Seingat kami oh iya, betul kayak itu, ya, kayak Vaseline, betul. Kalau yang kayak balsem itu di asrama haji, enggak, di asrama haji udah nggak dapet lagi, sekarang udah langsung di sini semua. Kayak balsem itu, Bu, Pak, yang biasanya kita pakai abis melontar jumroh, ya. Yo, abis melontar jumroh biasanya tenda Mina kita itu bau balsem, ya. Ya, tapi tidak terasa. Memang itu subhanallah, Bapak Ibu, ya, kita berangkat 4 kilo, jalan balik 4 kilo itu pas melontar tuh tidak terasa, subhanallah. Nah, sampai tenda baru terasa, ya. Kemudian Oralit. Nah, Bapak Ibu dapat garam Oralit itu dapat 10 saset, ya. Ini tujuannya untuk mengurangi dehidrasi. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau Faris hajian itu sering minta tambahan sama dokter kloter. Sampai diomongi, oh, jadilah untuk jemaah bulog katanya. Oh iya. Ya, supaya mengurangi kita. Jadi memang seperti kemarin kita dengarkan tentang kesehatan, ya, Bapak Ibu, ya, dari Pak Subhan itu bagus sekali. Jangan tidak minum, bahkan harus dipaksa minum terus gitu, ya. Kenapa? Karena memang panas sekali, Bapak Ibu. Kita tidak tahu tahun ini, ya, tahun kemarin itu kan sampai 48 derajat, ya, subhanallah. Jadi dehidrasi itu sangat mungkin terjadi. Makanya untuk mencegah itu banyak minum, ya, sama minum Oralit itu cukup banyak mengurangi dehidrasi. Bahkan nanti Bapak Ibu akan lihat di Mina saat melontar jumroh itu banyak sekali orang yang di pinggir jalan itu menyediakan semprotan kepala, ya. Jadi kaget kita marah ngenjuk pala disemprot. Iya, karena panas, Pak. Panas sekali. Itu banyak orang yang seperti itu nanti ngasih. Jadi mereka berkhidmat untuk jemaah haji itu dikasih-kasih kayak gitu, ya. Jadi jangan tidak minum, Bu, Pak. Penting nian minum, ya. Kalau perlu bawa kemana-mana botol minum. Jangan cuma tas selempang. Ya. Di asrama haji itu, Bu, Pak, tas selempang Bapak Ibu nanti bisa ditempa, diubah. Diubahnya itu jadi dibuat tas-tas gantung itu nanti bisa jadi kayak model apa, ya, kayak ditambahin ikat pinggang gitu, biar semakin kuat. Itu bisa di sana nerima jasa. Jadi pas masuk asrama itu banyak stand, Bapak Ibu, banyak uang jualan, ya, jualan ikat pinggang haji dan lain sebagainya. Salah satunya dia menyediakan layanan untuk ngubah itu, memodifikasi tas kita, tas selempang kita itu. Nah, salah satunya nanti di samping tas selempang itu dipasang tempat untuk naruh botol, ditambah kenyo itu, ya. Kalau tidak salah berapa biayanya, ya, 60 sampai 80 ribu rasanya, ya, lupa kami. Beda-beda, setiap tahun naik soalnya, ya.
Nah, Bapak Ibu dapat juga hand water spray. Ah, ini botol. Ya, hand water spray ini botol yang tujuannya itu tadi buat nyemprot. Buat nyemprot, misalnya panas semprot. Ya, ini dikasih Bapak Ibu. 500 mili ya ukurannya. Terus plester luka elastis. Itu dapat 5 strip. Apa? Kayak Hansaplast ya, mungkin ya. Kemudian wash glove tisu non parfum. Ini apa namanya? Ya, betul. Kayak tisu yang tisu alkohol ya, alkohol swab, tapi bentuknya kayak apa? Kayak tisu, dan itu non parfum, jadi boleh dipakai dalam keadaan ihram, ya, tidak mengandung parfum. Kemudian kantong kencing sekali pakai. Nah, kantong kencing ini dulu kami sempat jual Bapak Ibu, kami dulu mendistribusikan dari namanya kantong pipis. Itu isinya tuh kayak ada, ya, jadi kalau kita buang air kecil di situ, kalau kita pipis di situ, nanti dia jadi gel dan tidak bau. Jadi tinggal kita buang ke kotak sampah. Nah, ini biasanya dipakai buat, ini cuma dapat 1 Bapak Ibu, karena memang jarang dipakai kami lihat ya. Waktu itu jemaah beli banyak, tidak terpakai juga ya. Biasanya di Arafah sama di Mina. Ya, karena apa? Karena antri. Mau masuk ke toiletnya itu antri dan rame, Bu, Pak. Nah, hanya untuk menghindari antri, carilah waktu-waktu yang kira-kira wong ida antri. Ya. Pagi-pagi, woi antri pasti rame. Ya. Misalnya bangun jam 3 malam. Bu, kami di Mina tuh bangun jam 3 malam, kami kira sepi. Ngantri juga masih, subhanallah. Ya rame kan seluruh orang gitu, ya, seluruh manusia dari seluruh dunia kumpul di sana. Ya. Oh, ngomong-ngomong Mina, kemarin kami baca berita, Dirjen PHU itu mengupayakan kita itu di Mina Kodim semua, tidak diletakkan di Mina Jadid. Jadi Bapak Ibu, Mina itu karena penuh sudah tidak sanggup lagi menampung jumlah jemaah dari seluruh dunia, dibuatlah perluasan Mina. Tapi lokasinya bukan di Mina, masuk Musdalifah itu, bukan di Mina. Jadi mereka nyebutnya Mina Jadid, dan menurut ulama Saudi dibolehkan karena kondisi darurat, udah tidak muat lagi. Ya, dibuatlah perluasan namanya Mina Jadid. Nah, kemarin kami dengar dari Prof. Ilman Latif dan dari Bapak Menteri Agama kita Gus Yakut, mereka berupaya jemaah Indonesia tidak ada yang di Mina Jadid, jadi di Mina Kodim semua. Mudah-mudahan ya, kalau dapat Mina Kodim semua ya alhamdulillah, berarti memang kita benar-benar di Mina. Apakah Ar-Raudhah pernah di Mina Jadid? Pernah, Bu, Pak, pernah. 2018 kami di Mina Jadid. Ya, apakah sah kemudian mabit di Minanya? Ya, sah dak? Sah, Bapak Ibu. Ya, karena tadi kondisi darurat. Ya, banyak ulama yang membolehkan itu. Ya. Dalam kondisi tawaf saja, Al-Imam Syafi'i memperbolehkan tanfir ya, berpindah ke madhab lain yang tidak menyebabkan batal wudhu ketika terjadi persentuhan. Jadi tawaf tuh Bapak Ibu, kita kan jago wudhu nih, tawaf kan wajib wudhu ya. Nah, kata Imam Syafi'i, dalam kondisi tawaf kita tuh boleh pindah ke madhab lain yang tidak membatalkan wudhu ketika terjadi persentuhan. Kenapa? Karena kalau bersentuhan dengan lawan jenis itu batal wudhunya, tidak sudah tawafnya. Iya, karena ramai sekali orang tawaf. Nah, Imam Syafi'i memberikan kondisi, ini kondisi darurat, ya, yang tidak mungkin tidak mungkin kalau orang harus tetap menjaga wudhunya, tidak mungkin tidak bersentuhan, ya. Makanya dalam kondisi tadi pun dikiaskan itu boleh. Jadi walaupun posisinya di Mina Jadid juga tetap boleh, ya. Itu info yang saya baca 1 minggu terakhir ini. Karena kami mencari-cari, Bu, Pak, apa ya info terbaru haji. Yang pertama, info terbaru yang kami dapat kemarin tadi soal itu, sama pelunasan tahap 2. Ya, pelunasan tahap 2 udah tahu, Bu, Pak, tanggalnya.
16 sampai 26 Maret 10 hari. Itu pelunasan tahap 2. Untuk siapa? Untuk yang kemarin masih statusnya belum istitoah, ya. Kemudian untuk yang untuk lansia prioritas, sama untuk yang mengusulkan keluarga, ya, untuk berangkat bersama itu di pelunasan tahap 2 16 sampai 26 Maret, ya. Kita lanjutkan tas menampung isi paket. Nah, jadi nanti dikasih tasnya, ada wadahnya. Sama satu lagi ada hand sanitizer 6 botol. Wih, banyak ya. 6 botol 60 mili. Banyak Bapak Ibu ya. Ya, nah ini nanti tahun ini kami tidak tahu apakah sama itemnya, apakah sama jumlahnya, kami tidak tahu Bu, Pak. Ya, yang kami sampaikan ini yang tahun lalu, tapi biasanya kurang lebih sama. Ya. Nah, itulah materi hari ini Bapak Ibu. Habis manasik nanti Faris kirim ya Bapak Ibu materi ini di grup supaya bisa Bapak Ibu baca-baca ya. Baik. Sampai di sini materinya selesai. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang nak ditanyakan. Diaturi. Ya, Ibu. Ya, Bu. Iya. Wah, bagus pertanyaannya Bu ya. No, hilang Bu, dah kati uang lagi Pak. 15 kilo itu include kopernya apa barangnya baik? Include kopernya Bu. Sama kopernya. Yang 7 kilo tadi sama kopernya juga. Apa Bu? Kopernya 2 kilo Pak ya? Iya, kurang lebih 2 kilo. Iya. Iya. Ya tahun lalu Bu Pak, yang 16 kilo, 17 kilo itu kita lewat-lewatkan baik. Ya. Tapi kalau sampai 20 biasanya kami minta Pak kurangilah dikit gitu. Ya. Itu Bu ya. Iya. Baik. Ibu-ibu tadi ada bahasan tentang batik Bu ya. Terus terang kami juga sampai hari ini bingung ya, kita lihat bank beda-beda ya. Ada yang sudah dihubungi, ada bahkan bank mana Pak kemarin Pak yang BSI mana Pak? BSI Puntikayu sudah, BSI mana lagi Bu? Sudirman sudah. Yang baru Pak ya? Yang lama udah dikasih Pak? Dikasih. Oh, tidak perlu dibalikkan. Oh, dapat 2 jadi ya? Oh, Masya Allah. Oh, nih Bu, Pak, itu pun yang inisiatif nanya ke banknya. Jadi coba tanya ke lagi Bu, Pak. Kami kemarin di muamalat Arifai. Kamu kasih Pak, kami nak nanya juga besok. Walaupun kemarin sudah catat nomor WA ya, jadi belum dihubungi juga, ya. Nah digari. Yo, digari boleh Pak Bu, tapi sabar-sabar ya. Iya, ditanya baik sudah belum ya sudah gitu ya. Iya Bu. Nah, kalau Bang Sumsel mana Bu? Depan PIM ya. Depan PIM ya, Bang Sumsel Syariah ya, yang di sebelah hotel apa? Duta ya. Nah, itu katanya habis lebaran. Ya, habis lebaran. Nah, terima kasih Bu. Jadi dapat banyak info gitu. Ya. Jadi sabar-sabar baik itu Bapak Ibu ya, sambil menunggu ya, sambil menunggu. Insya Allah habis lebaran juga kita nanti akan manasik simulasi haji dan umroh ya. Yo, habis lebaran kita simulasinya. Ya. Ya. Betul. Oke. Menarik pertanyaannya. Bapak Ibu, mikot kita kalau masuk gelombang 2 di atas pesawat, bagaimana kalau di Bandara Jeddah? Nah, Bapak Ibu, ada 2 pendapat ya, ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan yang afdol itu yang di atas pesawat, itu yang afdol. Walaupun
pendapat kedua dari Mufti Saudi juga mengatakan Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu juga boleh dijadikan tempat mikot, ya. Nah, biasanya kita di atas pesawat, Pak, karena bahkan Kementerian Agama sekarang pun menyarankan di atas pesawat, karena ketika turun itu nanti kita langsung diarahkan naik bus, ya, turun ngurus stem masuk Saudi, ya, dicap. Nanti ibu-ibu jangan khawatir, Bu, ya, nanti waktu di stem kadang-kadang ada yang lamo, ada yang denget, tak apa-apa, ya, kaget dicek lagi sidik jari kita, ya, sesuai tak dengan yang waktu kita biovisa, gitu, ya. Ya kalau tidak sesuai tak apa-apa, di scan lagi di situ, tidak masalah, ya. Jadi di foto kita nanti, ya, terus lewat, nanti langsung diarahkan oleh petugas haji untuk naik bus. Tadinya kami mikir cerita tahun lalu Bapak Ibu, tahun lalu itu kami kira per bus itu sesuai rombongan. Nah, tahun lalu karena crowded, rame yang sampai bandara, akhirnya mano bus yang kosong masuk. Oh, itu kasihan, ketua rombongan bingung, mana rombongan aku nih, dia ngabsen, bingung. Akhirnya alhamdulillah ada grup WA itu sangat membantu, ya, bisa koordinasi. Nanti karom ketua rombongan itu akan dibuatkan grup khusus untuk koordinasi, ya. Nah, mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan Bapak Ibu kami sudah bisa merilis regu dan rombongan yang belum final, ya, artinya nanti masih bisa berubah kalau ada yang nak berubah, gitu, ya. Jadi boleh, Pak, di Bandara Jeddah boleh, cuman kalau dalam haji ribet, Pak. Ribet itu karena tadi pas turun itu langsung diarahkan naik bus. Makanya Kementerian Agama juga dihimbau dari Indonesia supaya mikotnya di atas pesawat aja, ya. Umroh juga kemarin, Pak, umroh Mekah dulu, ya, di atas pesawat juga, ya. Nah, mikotnya di atas pesawat juga, ya. Jadi pas turun sudah dalam keadaan ihram, ya, sudah langsung menuju bus, ya. Jadi sama seperti itu juga. Memang kita sebetulnya mengambil yang afdol, Pak. Dulu tahun 2012, ya, kalau tidak salah, Ar-Raudhah itu satu-satunya yang mikot di atas pesawat. Yang lain di bawah semua ketika sampai di Jeddah, ya. Kenapa? Karena kita mengincar yang afdol, gitu. Kita mengambil yang afdol. Jumhur ulama mengatakan itu yang afdol, gitu, ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, Pak. Obat-obat yang tidak kita pakai itu kan simpen di koper, gitu, ya. Iya, betul. Kan sangat mungkin kan kita menyiapkan obat itu lebih banyak dari biasa, termasuk juga obat-obat yang memang bukan yang selalu kita konsumsi. Itu semua obat-obat itu nanti kita bawa mandiri tanpa kita laporkan atau kita wajib lapor dulu? Oh, baik. Bagus nih, Pak, Bu, pertanyaannya. Obat-obat, ya, itu kan biasanya kalau haji kita bawa obat itu lebih banyak, ya. Baik obat yang rutin kita bawa maupun yang tidak rutin, ya. Misalnya yang biasa kalau pusing minum Panadol, gitu. Panadol ekstra misalnya, akhirnya bawa 10 strip misalnya, ya. Ya diniatkan misalnya apa, ya, mungkin kalau ada kawan yang perlu bisa kita bantu, walaupun dokter kloter juga akan bawa, ya. Dokter kloter tuh standby, Pak, Bu, ada apa-apa datang, kaget dikasih tahu kamarnya kamar nomor berapa, gitu, ya. Dan biasa dia keliling ngecek tensi dan lain sebagainya, ya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Iya, mengenai lapor. Apakah semua obat itu wajib kita laporkan? Betul, Pak, nanti akan kita laporkan, ya. Tahun lalu itu kita dikasih lembar, ada lembaran untuk kita nulis obat-obat yang kita bawa, terus nanti diserahkan waktu kita di asrama haji. Jadi di asrama haji itu nanti Bapak Ibu kita tuh akan mengikuti pemeriksaan kesehatan terakhir. Itu kalau ibu-ibu tuh dicek air seninya, Bu, pipisnya, ya. Terus kalau yang kita bapak-bapak, ibu-ibu yang lain juga itu tensi biasa, ya. Tidak begitu banyak. Jadi cuman melihat kondisi saja di bagian akhir sebelum berangkat. Nah, seperti itu nanti dicek. Nah,
Salah satunya melaporkan obat-obat kita itu, Pak. Nah, nanti kertas yang akan dibagikan, kami akan bagikan nanti. Kita tidak tahu apakah sama atau beda tahun ini, Pak. Ya, kalau sama, nanti biasanya kertasnya itu kami cetakkan dari Ar-Raudhah. Nah, nanti Bapak Ibu tulis. Ya, jadi obat-obat apa saja yang kita bawa, yang rutin ataupun yang tidak rutin tulis baik, Pak. Ya. Terus obatnya kan kita sudah masukkan dulu di bagasi kan? Dia tidak lihat, Pak. Dia tidak lihat obatnya. Dia cuma nanya obat apa baik. Jadi mungkin obat itu sudah kita masukkan koper gitu kan. Apakah petugasnya nanti mau lihat obatnya? Enggak, ya, enggak. Jadi dia cuma nanya obat apa saja yang dibawa. Ya. Itu, Pak, ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak. Di dalam koper bagasi itu apakah boleh bawa cairan lebih dari 100 ml seperti sabun cair? Ya, boleh. Baik, apakah di dalam koper bagasi, koper besar itu kita boleh membawa cairan yang lebih dari 100 ml? Boleh, Pak. Boleh, ya. Cuman di jagonian, Pak. Di kadang-kadang ada yang di lakban ya, berlapis-lapis. Misalnya apa misalnya, Pak, ya? Cepet nih jawabnya, cungko katanya. Iya, sampo misalnya ya. Ya. Ya, boleh Pak. Tapi Bapak Ibu tolong dilakban ya, dijaga betul, jangan sampai nanti tumpah dan akhirnya koper kita tuh basah galuh. Ya. Bapak Ibu, Bu, oh Ibu. Ibu, Bapak, perlu diperhatikan juga kalau ada barang-barang yang dianggap mencurigakan, ya, maksudnya nanti pihak bandara waktu dia X-ray koper itu dilihat apa dia ini, nah kaget dipisahkan itu. Biasanya jemaahnya nanti pas di asrama haji dipanggil, Bapak Ibu atas nama ini tolong menghadap ke sini gitu. Ya, ditanya nanti bawa apa ini, ado apa, disuruh buka. Ya, dilihat misalnya sampo, oh ya sudah tutup gitu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi boleh, Pak. Ya, cuman saran kami jangan banyak-banyak, Pak, ya. Biasanya yang perlu saja. Kadang-kadang obat ya. Obat atau sabun cair ya, sabun cair kan sabun cair kalau beli baru kadang-kadang masih disegel ya, Pak, ya. Ya, jadi bawa yang segelan itu tidak apa-apa kayaknya. Ya. Ya. Oh, pecah juga, Pak. Nah, ya. Ya, atau bawa sabun batang, Pak, ya. Iya ya. Kita tuh khawatir pecah, Bu, Pak. Ya. Kita khawatir sekali kalau itu pecah. Jadi kotor ini nanti koper itu basah semua. Jadi proporsional aja, Pak, diperkirakan ya apa yang kira-kira mau dibawa. Dijaga betul ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak. Apa, Pak? Baterai. Oh iya. Nah, kami tanyakan dulu, Pak. Mohon maaf, belum bisa jawabnya. Ya, apakah ada ketentuan baterai misalnya maksimal dayanya atau ampernya berapa gitu ya, Pak? Oh, baterai biasa, misalnya jumlahnya berapa gitu, Pak, ya? Ya. Biasanya, Pak, kan di tas besar itu lah. Pengalaman kami, Abah ya, cukuran pakai casan, Pak, kalau kami kemarin. Iya, yang pakai baterai nggak tahu, Pak. Kami coba carikan infonya, Pak, ya. Terima kasih, ini PR. PR buat kami, Pak, ya. Mohon maaf belum bisa dijawab, Pak, ya. Iya, Pak. Untuk jemaah yang ditarik mahram ya, ditarik hubungan keluarga, tentu menjadi pertanyaan. Itu kan nanti pelunasannya kalau memang pengajuannya diterima, pelunasannya itu kan di tahap 2.
pertanyaannya tuh kapan kesehatannya gitu. Ya, sampai hari ini Pak kami belum menerima informasi secara lengkap mengenai itu. Yang jelas kemarin pengajuannya sudah Pak ya, sudah diajukan. Biasanya Pak itu setelah namanya keluar, ya setelah namanya resmi keluar itu baru mulai periksa. Ya Pak. Mengenai dam itu cak mana Pak Faris? Apanya Pak? Dam lagi nih kan? Iya. Bayarannya cak mana? Oh, kita sudah pernah bahas Pak sebetulnya di pertemuan lalu ya. Nggak apa-apa kita bahas sedikit lagi mengenai dam macam mana. Dam kita sudah menerima titipan di Ar-Raudhah dengan biaya berapa Pak? 3.250.000 Pak, sudah bisa nitip di Ar-Raudhah, hanya kita belum tahu biaya pastinya berapa. Nanti kalau harga resminya sudah keluar, karena kita mengambil dam dengan badan resmi ya dari pemerintah Saudi dan Kementerian Haji yang bekerja sama dengan lembaga zakatnya ya, kita mengambil yang resmi Pak ya, kita tidak mau yang waktu itu sudah diceritakan Pak ya. Ya, nah kita tidak mau. Boleh, sudah boleh Pak. Yang sekarang kita terima 3.250.000, nanti kalau sudah diumumkan seandainya harganya turun, lebihan duit Bapak Ibu akan kami kembalikan. Kalau ternyata harganya naik, Bapak Ibu bisa nambah lagi nanti. Gitu. Itu Pak ya. Ya, sudah boleh digoyuri dari sekarang. Ya. Iya Bu. Boleh nggak bawa rinso bubuk? Rinso bubuk? Boleh Bu. Masukkan di koper besar, Bu ya. Koper besar. Boleh. Ibu kami bawa itu. Ibu Mariam, ibu kami bawa biasanya. Ya. Nyucinya di mana? Ya di pojok itu, ya, di lantai pojok itu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, mudah-mudahan tadi Pak sudah terjawab belum ya? Sudah ya. Jadi Bapak periksa kesehatannya untuk yang pengajuan mahram, periksa kesehatannya itu nunggu pengumuman resmi. Apakah pengajuannya diterima? Kalau sudah resmi diterima, namanya keluar, masuk, biasanya sudah langsung disuruh periksa Pak. Nah, teknisnya nanti kemana itu kami belum tahu Pak, terus terang ya. Biasanya setelah pengumuman keluar itu biasanya lengkap tuh, jemaah yang bersangkutan itu diminta untuk periksa kesehatan di sini, di puskesmas ini, di rumah sakit ini, dan seterusnya. Kecuali yang kemarin cadangan lunas itu sudah periksa dan bahkan sudah melunasi. Hanya kemarin dari list yang kami terima belum semuanya masuk ya, jamaah cadangan yang di Ar-Raudhah belum semuanya masuk. Kalau tidak salah yang masuk kemarin baru berapa ya, baru 6 orang apa, dari list kita itu ada sekitar 20 orang jemaah ya yang cadangan. Nah, kita tunggu Bapak Ibu yang cadangan ataupun yang pengajuan mahram, pokoknya minta sama Allah yang terbaik ya. Kalau terbaik dari Allah tahun ini, insya Allah berangkat tahun ini. Kalau kata Allahnya belum tahun ini, pokoknya yakin Allah akan berangkatkan kita di saat yang tepat. Ya, baik, Bapak Ibu, insya Allah jelas untuk hari ini. Nanti materinya Faris kirim di grup setelah manasik selesai. Videonya juga akan kami masukkan ke YouTube Ar-Raudhah supaya nanti kalau mau diulang-ulang bisa ya. Bapak Ibu, terima kasih untuk manasik hari ini. Untuk manasik minggu depan itu insya Allah sudah H-1 atau H-2 Ramadan ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan Karim yang akan datang sesaat lagi menjamu kita dengan pahala dan ampunan yang luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih. Oh, sebentar, ada lagi. Tetap manasik Pak. Iya, cuman tidak dapat minum Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك